Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 masih berlanjut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki akan terus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Untuk menuntaskan pengungkapan kasus Vina, Kapolri menerjunkan Satuan Divisi Propam Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri atau Itwasum untuk membantu pendalaman kasus pembunuhan Vina. Jenderal Polisi Bintang 4 ini juga memastikan bahwa hasil penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon bakal disampaikan secara transparan meski sudah terjadi 8 tahun lalu. Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Lantas, akankah komitmen Kapolri tersebut menjadi pintu masuk bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon secara tuntas? Fakta-fakta apa yang akan diungkap di balik kasus Vina Cirebon? Dengan melibatkan Itwasum dan Propam Polri, apakah hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakprofesionalan petugas penyidik kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu? Tim TV One mengabarkan. Kita sudah mendengarkan tadi pernyataan dari Pak Kapolri yang menegaskan bahwa pendalaman untuk menyelesaikan kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu ini akan terus dilakukan. Nah, apakah kemudian komitmen Kapolri ini bisa membuka sebuah titik terang baru? Karena memang hingga saat ini kasus ini masih remang-remang. Apalagi kita tahu bahwa Peggy Setiawan kembali dibebaskan dan juga para terpidana ini melakukan peninjauan kembali. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya, tentunya beliau merupakan penasehat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Duri. Baik. Selamat malam pemirsa. Kemudian juga untuk bisa melihat dari sudut pandang hukum pidana sudah hadir bersama kita Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Arianto, kalau tadi dikatakan oleh Pak Kapolri akan terus melakukan pendalaman, rasanya ada dua hal mungkin yang bisa dituntut oleh masyarakat dari kinerja kepolisian. Yang pertama adalah menyelesaikan kasus ini, membuka tabir sehingga terang benderang siapa pelaku sesungguhnya. Yang kedua adalah transparansi. Jadi tidak hanya sekedar seperti kemarin, pasti banyak ada keluhan transparansi, tapi dengan pernyataan ini masyarakat berharap transparan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Pak Arianto. Iya, memang dari dulu kan semangatnya begitu ya. Kalau saya dulu sejak saya berdiskusi ini 3 minggu yang lalu itu kan begitu polisi dianggap kerjanya tidak profesional gitu ya. Kemudian sudah ada tuntutan-tuntutan dari pusat supaya asistensi ke bawah dan sebagainya itu. Dan Pak Kapolri memerintahkan Propam itu bukan baru sekarang ini, dari awal 3 minggu yang lalu itu sudah menurunkan perintah untuk itu. Dan terlebih lagi tadi dikatakan dengan adanya laporan yang ke Barreskrim itu pasti laporan LP yang meng-LP-kan Pak Rugiana kan. Betul. Karena dianggap dia sebagai penyiksaan gitu ya, melakukan penyiksaan dan sebagainya. Dan itu saya pikir ya dari dulu saya sejak ini gonjang-ganjing ini saya kan menyampaikan pada para korban-korban yang tidak menerima, salah tangkap dan sebagainya itu. Mestinya gugatan seperti ini dilakukan dulu tahun 2016 kan, sehingga kan dia kan argumentasinya begini. Saya karena begini karena dipaksakan itu kan, ya gitu kan. Yeah. Tapi sayangnya di pengadilan juga masih tetap gitu juga, sehingga ini diputus ternyata putusannya fatal sekali. Walaupun itu secara teoritis tugas polisi itu dianggap sudah sempurna kalau saya menilai itu. Tapi ternyata kan rakyat tanda tanya itu bahwa itu enggak profesional gitu. Sehingga timbul tuntutan-tuntutan untuk mengalahkan koreksi untuk tugas polisi. Tapi kalau menurut hemat saya, sepanjang putusan yang dulu itu tidak dibatalkan, kita nggak bisa langsung menjudge bahwa itu polisi nggak profesional, enggak. Ya harus dibuktikan dulu dengan PK ini. Kalau memang itu kemudian putusannya itu dianggap
nggak benar gitu ya. Berarti itu barulah dikatakan bahwa yang dulu itu betul-betul tidak profesional, maka perlu diajarkan kajian ulang terhadap penyidikan yang dari dulu itu. Jadi gitu. Jadi kemarin ada Peggy yang kemudian di pra-peradilan itu kan. Betul. Itu sebagai contoh bahwa apabila dulu ketika proses yang 2016 itu Pak Rudiana itu mengatakan gitu kemudian digugat pakai pra-peradilan, mungkin waktu itu sudah terhambat. Nah buktinya sekarang kan Peggy kayak gitu kan. Betul. Dia menangkap, polisi sudah merasa udah betul, tapi kemudian kan ternyata salah formil kan gitu. Sehingga Peggy dibebaskan kan gitu. Nah itu sebagai contoh bahwa sebetulnya ya ini dianggap polisi tidak profesional ini kalau dalam hati saya masih debatable karena masyarakat kan cuma ngelihatnya itu dari sisi pendapat mereka gitu kan. Sisinya dari pendapat mereka. Kuasa hukumnya daripada si siapa Saka Tatal siapapun ngomong dia ini dulu pengadilannya nggak benar sih, cuma mengacu pada BAP polisi kan gitu. Dia mengoreksi hakim cara memutus dan sebagainya itu sehingga menurut hemat saya ini dulu yang tidak benar itu bukan hanya profesi yang tidak profesional, tapi termasuk jaksanya yang menuntut dan termasuk juga hakimnya yang memutus dulu itu sekarang dipertanyakan oleh publik. Baik. Nah, untuk mempertanyakan putusan hakim itu adalah melalui PK itu tadi. Kalau saya sih tinggal nanti lihat ya PK-nya itu bagaimana. Kalau seandainya itu PK-nya itu ternyata dikabulkan, berarti tugas polisi yang dulu itu salah total, harus diulangi dari mula. Penyidikannya dimulai dan kemudian polisi harus melakukan koreksi yang lebih tegas lagi kepada oknum-oknum ya penyidik yang dulu itu meriksa apakah mereka itu di mana letak kesalahannya, tentu akan dilakukan koreksi. Baik. Itu kira-kira pandangan saya begitu. Pak Haryanto, ini masyarakat juga ingin sekali mengetahui, masyarakat awam terutama, dengan diturunkannya Propam, kemudian juga Irwasum, apa sebenarnya artinya? Memang begitu pelikkah sehingga kemudian diturunkan dua divisi ini? Gini, divisi Propam itu untuk mengecek apakah ada pelanggaran etika. Contohnya Rudiana lah gitu. Dia melanggar etika, nggak waktu nangkap kan dia mungkin dengan kekerasan, menyiksa, itu pasti melanggar etika. Disitulah sasaran daripada Propam. Kalau Irwasum itu memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh instansi. Apakah ada salah prosedur dari instansi? Akan dicek nanti dulu Baris, dulu Polresta Cirebon itu dulu meriksanya gimana? Kok berkasnya kok kemudian kayak jadi seperti itu? Berkasnya seakan-akan kan dulu kan menjiplak dari LP-nya si Rudiana, kemudian dijadikan berkas perkara dan itu sampai dianut oleh hakim untuk memutuskan seakan-akan kayak gitulah. Ini mungkin ada kekeliruan apa tidak? Itu Irwasum sasarannya ke situ. Baik. Nah, kalau Propam itu nanti sasarannya adalah oknum-oknum yang melanggar itu akan dikenakan putusan kode etik. Putusan kode etik itu ada hukuman 30 hari, kemudian dimasukkan pembinaan, terus demosi, kemudian sampai PTDH kalau yang besar. Tapi kemarin sudah dipanggil kan Pak Rudiana ini dengan oleh Propam? Ya, dulu ketika sebelum ada laporan ke sini ya. Iya, ketika baru awal mencuat. Kan Propam sudah turun. Propam sudah turun kabarnya, tapi kemudian kan hasilnya kan tidak terjadi pelanggaran kode etik. Waktu itu ya. Tapi tidak diumumkan gitu. Betul. Iya, tidak diumumkan. Tapi saya dengar itu tidak terjadi pelanggaran kode etik. Makanya itu kemudian pihak kuasa hukum kan nggak terima bikin laporan polisi. Saya kira itulah jalan yang terbaik karena dia ingin menjangkau bahwa si Rudiana itu dulu kan memang menyiksa dan sebagainya. Kok nggak diapa-apakan kan gitu kan? Nah sekarang karena Propam hasilnya tidak bagus, kemudian ya sekarang terpaksa dilaporkan ke Bareskrim. Nah nanti Rudiana ini kalau dilaporkan, otomatis prosedurnya sama dengan kasus pidana biasa. Rudiana akan diperiksa sebagai saksi, cari saksi-saksinya, alat buktinya apa. Kalau dia terbukti, kemudian di berkas lengkap gariskan jaksa. Jaksa nanti mungkin menilai apakah ini Rudiana ini bisa dituntut. Kalau buktinya cukup, kesaksian cukup, dituntut seperti peradilan biasa. Nah, nanti hakim memutus. Nah, kalau hakim itu memutus, tinggal putusannya apa. Kalau putusannya lebih 3 tahun atau 3 tahun lebih, dia bisa kena PTDH dari Propamnya gitu. Itu kaitannya seperti itu. Tapi untuk membuktikan Rudiana itu sebagai orang yang tersalah, pembuktinya sama dengan sistem hukum yang biasa terjadi. Harus ada minimal 2 alat bukti yang alat buktinya sesuai dengan KUHP itu. Kira-kira PK ini betul-betul penting artinya di sini. Bukan hanya kemudian nanti menentukan bagaimana si para terpidana, tapi juga bisa menguak apakah memang pada saat itu pengungkapan kasus di tahun 2016 polisi bekerja dengan tidak profesional. PK penentunya juga, Mas Heri. Iya, salah satu faktor penentu bisa jadi Mbak Putri. Cuman kan sekali lagi yang akan kita lihat, adakah misalnya syarat
PK itu terpenuhi terlebih dahulu. Misalnya memang yang digembar-gemborkan adalah adanya novum kan, bukti baru. Nah, bukti baru apa yang kemudian itu bisa dipertimbangkan oleh hakim, dan hakim berpikiran sederhana saja. Kalau ini seandainya dimasukkan dalam pemeriksaan di tingkat pertama di pengadilan negeri, dan itu dipertimbangkan secara hati-hati dan benar-benar oleh hakim yang memeriksa pada saat itu, mungkin akan berubah bunyi putusannya. Bukan memidana orang tersebut, tapi mungkin malah akan dibebaskan. Nah, ini yang menurut saya jadi poin krusial. Tapi kemudian apakah ini bisa menguak kembali kasus yang terjadi di 2016? Itu masih bicara pada tataran harapan. Karena bisa saja ini kemudian ya yang dikejar itu hanya bagaimana membebaskan satu orang saja. Misalnya poin Sakatatal hanya bicara pada kepentingan Sakatatal. Ya. Nah, ini yang kita nggak bisa salahkan juga. Ini kan kepentingan individu masing-masing ya. Baik. Tapi ketika kalau kita mau membuka fakta hukumnya, nah itu yang harusnya dicoba disampaikan urutan-urutannya seperti apa. Kemudian juga keterkaitan kalau ini memang ternyata diduga bukan satu saja pelakunya, tapi ada beberapa pelaku. Berarti kan ada katakanlah hubungan antara para pelaku tadi. Nah, ini yang menurut saya juga perlu untuk digali secara lebih jauh ya dalam PK nanti. Nah, jadi kalau dia jadi faktor penentu bisa saja, tapi bisa saja hanya sebatas harapan saja nih. Oke, baik. Kalau seandainya tadi tidak mengulik kebenaran-kebenaran material yang ada. Baik, Misalnya Mas hanya Heri. bicara pada kepentingan hukum Sakatatal saja, menurut saya agak riskan dan terlalu mahal baginya untuk mengajukan PK hanya untuk poin tadi. Kalau memang ini sepakat untuk penegakan hukum yang berkeadilan, mengkoreksi kinerja penyidik, ini bisa digunakan untuk secara keseluruhan. Baik. Tapi untuk menilai ini apakah kemudian bisa digunakan oleh terpidana yang lain, nah ini kita nggak bisa menilai sekarang karena kita akan melihat dari pembuktian yang dilakukan seperti apa dan fokusnya di mana begitu. Baik, Mas Heri. Nah, berikutnya juga kita akan perkenalkan dua narasumber lain yang sudah bergabung melalui daring untuk bisa memberikan pandangannya juga dalam perbincangan ini. Sudah bergabung dengan kita Pak Yusuf Warshim selaku Komisioner Kompolnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita ada Bang Oto Hasibuan yang juga merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina Eki Cirebon ini. Selamat malam Bang Oto. Selamat malam Putri. Baik. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat Bang Oto. Bang Oto, kita sudah dengarkan tadi bagaimana pernyataan Kapolri, komitmennya untuk terus menelusuri mendalami kasus ini, termasuk juga transparan kepada publik. Dengan komitmen ini, apa yang bisa menjadi harapan Bang Oto sebagai kuasa hukum dari para terpidana? Saya kira angin segar mulai muncul dengan adanya pernyataan Kapolri tersebut. Lama kita menantikan pernyataan seperti itu. Oleh karena itu, saya menaruh harapan besar bahwa apa yang disampaikan Kapolri itu sungguh-sungguh bisa dieksekusi dengan baik, dilaksanakan oleh jajarannya. Karena kalau tanpa adanya keinginan yang kuat dari Kapolri untuk bisa membongkar kasus ini, terus terang aja kami ini akan mengalami kesulitan sekali dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jadi paradigma kita jangan sampai ada berpikir membenturkan antara polisi dengan advokat. Kita sama-sama penegak hukum, kita punya paradigma yang sama dalam rangka menegakkan hukum, kita punya peran yang sama dalam rangka menegakkan hukum, walaupun perannya berbeda. Jadi jangan sampai ada pemikiran kalau hari ini advokatnya, kliennya dihukum, lantas advokatnya kalah. Kalau hari ini juga pra-peradilan polisinya kalah, jangan mengatakan bahwa polisinya kalah. Dan polisi juga nggak perlu membela berlebihan. Karena itu akan menimbulkan antipati dari masyarakat. Jadi saya bangga, berterima kasih, appreciate kepada Pak Kapolri. Mudah-mudahan Pak Kapolri bisa menunjukkan penegak hukum yang baik. Karena saya punya keyakinan bahwa kalau Kapolri bisa membongkar kasus ini prestasi yang luar biasa buat Kapolri dan akan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Sekarang ini nggak boleh kita pungkiri, tidak dapat kita pungkiri betapa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri terkait kaitan kasus-kasus seperti ini. Baik dalam kasus Jessica Wongso, dalam kasus Vina ini maupun kasus-kasus yang lain. Nah, kalau
institusi Polri berpikir positif, membongkar kasus ini untuk menjelaskan pada masyarakat, bukannya Polri-nya disalahkan. Pasti masyarakat justru bangga kepada Kapolri-nya. Jadi kalau ada saya lihat pengamat karena dia mantan Kapolri selalu membela institusi Polri dengan cara menutup mata tanpa dengan membuka apa yang sesungguhnya, itu sangat-sangat menyakitkan dan sangat memperburuk citra Polri. Jadi walaupun Anda umpamanya ada mantan Polri, kalau mau membuka kasus dengan baik justru akan angkat jempol gitu. Nah, saya juga dalam dunia pengacara, kalau pengacara yang salah, saya nyatakan salah gitu loh. Dan akhirnya orang percaya kepada profesi advokat. Nah, oleh karena itulah, kasus ini kita sudah lihat bagaimana terjadinya, betapa janggalnya kasus ini. Pra-peradilan Peggy, apapun mau dikatakan jelas ini adalah profesional, polisi tidak profesional. Itu sudah pasti. Nggak bisa disangkal itu, udah dia dinyatakan salah di dalam melakukan penyidikan. Nah, persoalan ketika kasus dulu itu, apakah polisi yang salah, jaksa yang salah, apakah juga pengadilan salah, itulah nanti akan diuji oleh sidang di PK gitu loh. Saya tidak berani mengatakan bahwa dulu polisi itu keliru, tapi dengan adanya putusan Peggy itu sudah mengatakan, saya bisa memastikan bahwa polisi telah tidak profesional dalam menjalankan penyidikan terhadap Peggy. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah dari data-data yang saya lihat, fakta-fakta mulai hari ini, mulai saya baca semua dokumennya, saya menduga dan melihat betapa janggal. Nah, jadi saya tidak judgment dulu salah, Bang Oto, tapi betapa Bang banyaknya Oto. kejanggalan. Ya, Bang Oto, mungkin saya akan tahan terlebih dahulu sampai di situ, sampai di poin bahwa ada yang janggal. Nanti setelah jeda, Bang Oto bisa jelaskan apa saja yang janggal. Nanti juga akan ditanggapi oleh narasumber lainnya. Kita break sejenak, Bang Oto dan juga para narasumber lainnya. Apa kabar Indonesia Malam? Maka setelah kembali saat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita berikan kesempatan kembali kepada Bang Oto untuk bisa menjelaskan, melanjutkan tadi yang sempat saya putus, saya jeda Bang sebelum iklan tadi, bahwa ada yang janggal. Bang Oto bisa jabarkan? Sebenarnya banyak hal yang sudah disampaikan teman-teman, beberapa saya juga sudah sampaikan beberapa kali. Salah satu diantaranya umpamanya mengenai soal adanya dua DPO yang dinyatakan kemudian fiktif ya, yang mengakibatkan konstruksi hukumnya menjadi tidak sempurna. Nah, itu sudah saya jelaskan, tapi ini saya jelaskan satu yang baru nih, yang sangat sederhana sekali. Baik. Saya melihat bahwa ada berita acara penyitaan terhadap Saudara Sudirman dilakukan tanggal 2 September pada tahun 2016. Itu artinya terjadi 5 hari, lebih kurang 5 hari setelah kejadian. Nah, coba bayangkan, yang disita itu antara lain adalah 3 buah batu. Ya. Nah, tentunya yang dimaksud di sini 3 batu ini adalah yang digunakan oleh tersangka ini untuk melakukan pelemparan terhadap geng motor itu yang dikatakan tadi itu semula kan? Antara lain Vina maupun Eki dan sebagainya dan lain-lain. Nah, tetapi di sini dikatakan batu itu disita dari Sudirman, dari terpidana sekarang ini, dulu tersangka. Nah, sekarang logikanya ya, saya mau tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Batu melempar orang, kemudian mereka setelah melempar melakukan pembunuhan, perkosaan, ya kan, membawa mayat lagi ke flyover, kemudian diletakkan di sana, dan kemudian batu ini dari mana dapatnya? Nah, seakan-akan batu ini oleh si pelaku ini, si Sudirman, dicari-cari lagi batu itu ke lokasi pembunuhan, dicari-cari, dan dapat dan dibawa pulang. Dan dia tahu batu mana yang dipakainya untuk melakukan pelemparan itu. Ini hal yang tidak mungkin. Karena disitanya dari Sudirman. Kalau itu disita dari tempat lain, ditunjukkan pada Sudirman, itu masih mungkin. Tapi disita dari Sudirman itu artinya barang itu ada dalam penguasaan Sudirman. Jadi ini sangat tidak mungkin gitu. Nah, yang kedua, di sini juga yang disita adalah satu bekas botol aqua, bekas minuman mereka di rumah Ning ya, sama botol Sprite.
rangkaian ceritanya kan begini, mereka kan dulu minum-minum dulu di warung Ning. Setelah itu minum-minum ciu, kemudian ada di botol aqua, ya, kemudian mereka melakukan pembunuhan. Nah, lantas tiba-tiba ada berita acara mengatakan botol aqua ini disita dari si Sudirman. Masuk akal nggak? Dia minum-minum, melakukan pembunuhan. Seakan-akan botol ini dibawa untuk melakukan pembunuhan. Setelah melakukan pembunuhan, kemudian botol ini dibawa lagi ke rumahnya atau di mana tempat lain. Setelah 5 hari kemudian, botol ini berada di tempat dia terus disimpan, baru disita oleh polisi dari tangan dia. Ini impossible kan? Nggak mungkin kan ini kan? Sangat janggal sekali gitu loh. Nah, kemudian ada lagi satu yang sangat penting sekali dalam kasus ini. Sekarang ini kan orang berkatakan bahwa apakah ini betul kecelakaan tunggal, kecelakaan lalu lintas, atau betul-betul pembunuhan. Nah, kalau kita mau melihat versi yang lain, coba lihat. Ada bukti ditemukan berupa baut. Baut ini muncul dan ada dalam putusan pengadilan. Baut itu di situ ada daging katanya. Ya. Jadi terkesan saya baut ini daging seakan-akan ada orang kecelakaan lalu lintas, mungkin Vina terseret kakinya kena ke baut, akhirnya daging itu tertinggal di baut tersebut. Baut itu ada di flyover yang berada di tentang PJU, jadi penerangan jalan umum. Itu ada buktinya. Sayang saya nggak bisa saya tayangkan. Oh ya itu yang ditayangkan sekarang ini. Itu ditanyakan oleh Titin. Itu baut itu. Nah sekarang bagaimana nasib ini? Kemana barang ini sekarang? Bagaimana pertanggungjawabannya ini? Ini kan yang menemukan ini kalau saya tidak keliru adalah polisi. Kenapa nggak dianalisis? Terus daging yang ada di baut itu kan bisa dicocokkan dengan dagingnya Vina atau korban yang lain. Kan bisa dites DNA-nya dan sebagainya. Nah ini kan satu keanehan. Katanya Polri melakukan scientific investigation ya. Scientific criminal investigation. Nah di mana ini? Nah inilah kejanggalan-kejanggalan. Dan saya sudah baca barusan lagi ini berkas yang lain, saya menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang nantinya akan kita gunakan dalam bentuk PK. Jadi oleh karena itu, kalau ada kejanggalan seperti ini, mari kita buka bersama-sama. Pak Polisi, ya bersama-sama kita. Kalau kita keliru, ya kita katakan kami keliru. Kalau Anda keliru, Anda bilang keliru, gak apa-apa. Yang penting masyarakat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Itu yang utama buat kita. Baik Bang Oto, ya 3 hal baru, 3 hal janggal nanti mungkin bisa diberikan pandangan juga oleh Pak Rianto dan Mas Heri yang bersama saya di studio. Tapi kita ingin juga dengar pandangan dari Pak Yusuf Warsim, komitmen tekad Kapolri, Pak Yusuf Warsim apalagi sampai menurunkan, yaitu ada Propam, ada Irwasum. Akankah kemudian ini menjadi salah satu potensi untuk membuat semuanya terang benderang, terutama hal-hal janggal seperti ini? Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kemarin kami pun bertemu dengan Kapolri, bertemu dengan Irwasum. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kami ada di sebelahnya mendengarkan langsung. Yang sesungguhnya itu merupakan penegasan bahwa terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, yang tentu kami sendiri tetap berpedoman kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri ini sudah menegaskan bahwa dalam hal penanganan terkait dengan bagaimana melihat 8 tahun yang lalu, kami sendiri telah merekomendasikan untuk dilakukan audit investigatif dan itu sudah berjalan. Tim gabungan Irwasum, Bareskrim dan Propam itu berjalan. Kami sendiri juga sudah diperlihatkan oleh Pak Irwasum terkait dengan apa yang dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi kami audit investigatif itu. Telah dilakukan audit, nah sementara kami belum bisa menyimpulkan, tapi tentu apabila dalam waktu mendatang nantinya dari pihak Polri akan memberikan penjelasan apapun hasil audit itu, apakah positif atau negatif, itu adalah merupakan bagian wujud transparansi. Yang kedua, dalam hal pasca putusan pra-peradilan terkait dengan penyidikan yang kemarin menetapkan Peggy Setiawan, pada saat ini kami pantau juga
kami melihat bahwa akan dilakukan juga audit. Nah, ada Propam, ada Bareskrim yang dalam hal ini Wasidik, ada Itwasum ini akan melakukan audit. Nah, masing-masing tentu beda yang akan diaudit. Nah, misalnya dari pihak Propam, apakah ada hal-hal yang itu terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran kode etik, nanti itu akan dilihat. Itu apa yang dimaksud oleh putusan pra-peradilan yang itu telah membatalkan penetapan Peggy Setiawan dan penghentian penyidikan, tentu melalui audit ini penyidik tentu di situ dilakukan permintaan penjelasan, pertanggungjawaban bagaimana prosesnya berjalan selama ini hingga adanya putusan pra-peradilan itu. Itu yang sudah kami pantau, Mbak Putri, ada proses audit terhadap penanganan penyidikan terhadap Peggy Setiawan kemarin yang itu sudah diputus pra-peradilan. Nah, kami sendiri dalam hal untuk bagaimana selanjutnya mempersiapkan saran dan masukan, kami tentu berharap nantinya melalui Polda Jabar dan melalui Inspektorat Pengawasan Umum juga bisa bertemu dengan ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ada hal yang ingin kami mintakan konfirmasi antara posisi sebagai seorang ayah yang mendapatkan kabar informasi meninggal dunia anaknya, dan yang kedua antara sebagai seorang anggota polisi ketika menerima kabar itu. Itu salah satu hal yang penting yang ingin kami konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kapan akan dilakukan rencananya, Pak Yusuf? Ini kami sedang berkoordinasi terus dengan dengan Inspektorat Pengawasan Umum. Kemarin sudah kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami ingin mintakan itu bisa terrealisasi dan waktunya tepat kira-kira akhir Juli. Ya, dan apakah hal-hal yang akan dikonfirmasi oleh Kompolnas itu pada saat pemeriksaan oleh Propam beberapa waktu lalu belum terjawab sebenarnya, Pak Yusuf? Tentu itu kan bagian dari kewenangan Propam untuk melakukan audit apakah ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik, tentu itu menjadi wilayah Propam. Kami sendiri kaitannya dengan kepentingan meminta konfirmasi Ibtu Rudiana ini kan setelah ada putusan pra-peradilan. Kita ingin melihat bagaimana seorang ayah korban ketika mendapatkan kabar anaknya yang satu sisi dia menjadi anggota polisi. Itu yang kita ingin konfirmasi, dan sekaligus yang paling utama kami ingin melihat apakah kondisinya sehat dan baik-baik saja, karena sempat ada spekulasi publik seolah-olah tanda kutip menghilang. Ini kan satu hal yang kami bisa jelaskan nantinya kalau bisa bertemu. Baik Pak Yusuf Wasim, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana langkah Kompolnas, termasuk juga tadi meminta konfirmasi kepada Ibtu Rudiana. Selamat malam Pak Yusuf Wasim. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan, termasuk juga bisa diberikan pandangan mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Oto, Pak Rianto, Mas Heri, adanya penyitaan barang-barang yang nilai janggal. Kita akan setelah jeda berikut ini kembali lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum jeda kita sudah mendengarkan kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh Bang Oto tadi. Langsung saja Pak Rianto kita minta untuk berikan tanggapan. Adanya kemudian penyitaan barang bukti yang dinilai janggal tadi. Ya. Silakan Pak. Ya, kejanggalan itu pasti ada, banyak. Karena masing-masing yang menganggap janggal itu, dia melihat sesuatu, dianalisis berdasarkan asumsi dia. Seperti tadi disampaikan kayak gitu kan. Itu ada barang bukti di sini gitu. Oh, berarti ini kecelakaannya pasti kecelakaan lalu lintas kan gitu kan. Dengan adanya baut tersebut. Dengan adanya baut tersebut, karena barang buktinya ada di situ. Gitu. Nah sekarang kalau itu kecelakaan tunggal lalu lintas ya, bagaimana dengan orang itu ya remuk di sininya, kemudian hancur di sininya, helmnya utuh, sudah dua babak belur. Menurut autopsi hasilnya adalah dia kematiannya itu karena benda keras itu tadi, hancurnya gitu. Bagaimana menerangkan itu keterangan bahwa itu kecelakaan lalu lintas? Kan bisa dibayangkan, kan sulit untuk mencapai itu. Jadi temuan satu itu nggak bisa langsung diambil kesimpulan bahwa ini seperti itu. Itulah janggalan itu. Kejanggalan itu muncul apabila masing-masing menafsirkan dengan persepsinya masing-masing. Jadi tergantung persepsi. Ya, tapi persepsi bagaimana masing-masing. Pak dengan menyita tadi batu yang dalam penguasaan Sudirman dan juga botol mineral yang dalam penguasaan Sudirman? Penyitaan itu Ibu ya. Itu bukan berarti itu wah kejadian gini-gini batunya dari situ gitu ya. Yang saya dengar nih ya, di Keler ke situ
si Sudirman itu ini gini, oh iya Pak ini dulu balok yang pakai untuk mukul, ini batu yang untuk ini. Ketika itulah kemudian disita lah. Nah kan disita saat itu menyitanya, tapi barang itu memang dulunya pernah dipakai gitu. Itu ditafsirkan ke bagaimana mungkin kejadian untuk melempar kemudian memang diambil lagi. Nah itu kayak gitu kan kesimpulan sendiri itu. Jalan pikiran sendiri tak dianggap itu sebagai janggal gitu. Contoh lagi, ini kan ada tusuk dan sebagainya itu. Luka tusuk ada di sini gitu kan. Tapi saya periksa ternyata kaosnya itu tidak bolong. Kaosnya tidak bolong, padahal betul. terangannya ya, yang saya dengar itu, ketika habis diajar itu, dibawa, dipakaikan baju lagi itu loh. Ya kan waktu ditusuk kan nggak bolong kaosnya, setelah itu dipakaikan nggak bolong, itu ditafsirkan bahwa nggak mungkin itu ditusuk. Gitu. Seperti itulah, jadi penafsiran-penafsiran kayak gitu itulah yang dia pakai untuk sebagai suatu kejanggalan gitu ya. Nah makanya itu saya bilang ya, ini kan seakan-akan mengkoreksi penafsiran hakim menurut saya. Para penguasa hukum ini mengkoreksi penafsiran hakim. Tapi kemudian menyalahkan tugas polisi. Saya pensiunan polisi ya, bukan saya melindungi polisi, enggak. Tapi saya hanya ingin menerangkan apa yang terjadi itu dan apa yang menjadi kebingungan. Nah kalau menurut saya kejelasan nggak itu tadi. Baik. Jadi itu tadi yang terjadi kayak gini, maka masing-masing menafsirkan sendiri. Kalau saya kuncinya adalah nantilah, lihatlah apakah kinerja polisi ini memang betul-betul benar apa tidak. Itu hasil daripada PK itu. Baik, Bang Oto silakan langsung diberikan tanggapan. Ini hanya masalah penafsiran, termasuk juga para kuasa hukum menafsirkan tadi apa yang menjadi pendapat dari para hakim. Ini bukan penafsiran, ini adalah pembuktian. Kalau penafsiran tidak termasuk di sini. Di sini kan disebutkan dalam berita acara disita daripada Sudirman. Itu bukan penafsiran, artinya barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Pertanyaan saya bagaimana caranya barang itu ada di Sudirman? Kalau yang dikatakan Pak Arianto tadi itu adalah barang di tempat lain, kemudian ditanyakan pada Sudirman, apakah ini barang kau pakai? Iya, ya berarti jangan dibilang disita dari Sudirman, disita dari siapa? Atau ditemukan oleh polisi. Tapi kalau ada dikatakan itu adalah disita dari Sudirman, itu artinya barang itu disita ketika dalam penguasaan Sudirman. Ini masuk akal, sehingga saya buktikan nih dengan bukti itu, bukan saya tafsirkan, tapi dengan logika. Kalau hukum kan ada logikanya gitu, bukan tafsir-tafsir. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi itu, ada baut, ya kan? Ini kan saya katakan ini kejanggalan, bukan mengatakan polisi salah. Saya hanya bertanya, bagaimana nasibnya baut ini? Menurut keterangan di situ, di baut ini ada daging, ya kan? Harus ditanya, daging siapa ini? Apakah daging dari tubuh Vina atau daging dari siapa? Lantas kalau dikatakan kalau itu daging benar-benar, maka tentunya logis, kerangka berpikir logisnya adalah maka tidak benarlah mayat itu dibawa ke flyover. Sebab kalau mayat itu dibawa ke flyover, diletakkan ke flyover, nggak mungkin ada daging itu. Kemungkinan lebih mungkin adalah bahwa daging itu bekas suatu kecelakaan di mana orang mungkin tergores di situ. Nah, tapi ini saya katakan tadi kan, ini kejanggalan, ya kan, yang harus kita buktikan. Nah, polisi nggak boleh berhenti gitu loh. Nggak boleh berhenti. Pak Arianto pun sebagai seorang mantan polisi nggak boleh berhenti berpikirnya. Jangan terus berpikir membela. Mestinya Pak Arianto mengatakan, oh kalau ada itu mari kita periksa lebih lanjut. Gitu dong. Nah kalau ternyata kita temukan di sana nanti, oh baut itu ternyata nggak ada kaitannya dengan kecelakaan ini, fine-fine saja gitu loh. Tapi kalau Pak Arianto langsung defense, mengatakan begini-begini, itu tidak menuju kepada perbaikan hukum. Itu namanya pembelaan kors. Itu nggak bagus, ya kan? Jadi maksud saya, Pak Kapolri sudah berniat baik. Saya junjung tinggi, saya hormati Pak Kapolri mengatakan, ini perlu kita turunkan, kita evaluasi, ya kan? Itu artinya harus kita jempol dong. Saya tidak mengatakan karena Kapolri mengatakan saya turunkan tim di sana Propam dan Irwasum, saya tidak mengatakan, nah, salah lo polisinya. Enggak. Justru di situ gentlemannya Kapolri. Jadi kita pun Pak Arianto, kalau menemukan begini nggak perlu kita harus mengatakan, oh itu bisa tafsir. Enggak. Maksud saya itu tidak mencelakan polisi. Tanpa polisi negara ini nggak ada Pak Arianto. Saya bela polisi. Tapi kita harus lindungi polisi dengan cara berpikir yang jernih. Jadi kalau ada informasi seperti itu diberikan oleh kuasa hukum, jangan dicela.
Bapak periksa, bawa ke polisi, benar nggak ini gitu. Ya kan ini kan kita merunut suatu ada potensi kesalahan. Saya nggak bilang salah loh. Ya kan, potensi kesalahan betul ada atau tidak. Jadi kalau ada bukti-bukti diberikan masukan, diterima. Nah, termasuk seperti ini umpamanya. Irwasum, Propam. Kalau dia hanya memeriksa umpamanya polisi, memeriksa umpamanya orang-orang lain, tanpa mendengar keterangan dari advokatnya atau terpidananya, pasti pemeriksaan mereka itu tidak akan sungguh-sungguh berhasil. Sama dengan kejadian umpamanya, kalau Propam memberikan pemeriksaan terhadap umpamanya yang bapaknya yang meninggal itu ya, Turudiana, tapi nggak melibatkan advokat, pasti nggak sempurna pemeriksaan itu. Semua pihak yang terlibat di sini harus didengar. Baik, Bang Oto. Belum tentu yang kita sampaikan juga benar, karena ini hanyalah data kumpulan bukti yang harus dibuktikan. Kebenarannya nanti di persidangan. Baik, Bang Oto. Tetapi kalau langsung menutup mata, ya itu sayang sekali, kita tidak sampai kapanpun hukum kita tidak akan berubah kan seperti itu. Baik, Bang Oto. Kita break sejenak, nanti Pak Arianto silakan dijawab setelah jeda. Mas Heri juga bisa berikan pandangan penutup juga nanti, tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi. Dan langsung saja kita berikan kesempatan ini untuk Pak Arianto, silakan diberikan tanggapan tadi apa disampaikan Bang Oto. Ya, karena saya disebut oleh Pak Oto, ya saya akan ngomong gini Pak Oto, saya itu juga bertujuan untuk mencari apa yang benar, tidak membela polisi yang salah, defensif, menutup-nutupi, tidak, sama sekali tidak. Yang menyarankan pada para kuasa hukum yang tidak terima dan sebagainya itu untuk menempuh PK, saya sejak mula 3 minggu yang lalu. Yang menyarankan supaya mengajukan pra-peradilan itu saya juga, sehingga pra-peradilan PG itu mengajukan pra-peradilan. Jadi kita sama-sama Pak ingin mencari apa yang sebetulnya terjadi, tapi caranya lain-lain gitu. Saya tidak terima kalau dibilang saya itu defensif membela polisi. Enggak, sama sekali, demi Tuhan. Saya tidak membela polisi yang salah, tapi saya ingin mencari kebenaran apa yang terjadi dengan cara yang benar menurut hukum. Makanya saya sarankan tempuhlah PK, temuan-temuan kejanggalan itu silahkan masukkan di dalam PK untuk menggugat sehingga menganulir putusan yang dulu. Kemudian kemarin PG dibilang salah tangkap, silahkan pra-peradilan aja. Pasti nanti kalau memang polisinya keliru pasti akan dibatalkan. Itu yang terjadi. Itu saya hanya menjawab gitu aja. Jadi saya bukannya membela defensif, tidak, demi Tuhan enggak. Tetapi saya ingin menjelaskan pada rakyat, inilah yang terjadi dari pandangan saya, Pak. Gitu. Kita cari kebenaran, tapi dengan cara yang menurut hukum yang berlaku. Itu, terima kasih. Baik, bagaimana kemudian menemukan titik tengah dari segala penafsiran ini, Mas Heri? Bismillah, semoga saya di Siratul Mustaqim, di jalan yang benar di tengah aja. Jadi begini, menarik tadi dari perbincangan ini, ada beberapa catatan yang saya dapatkan, saya peroleh, berkaitan dengan bahwa pembuktian itu awal semua dari asumsi, Mbak Putri. Apakah asumsi di pihak yang menyatakan bahwa orang ini punya kesalahan, atau sebaliknya, presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Tapi semua pasti awalnya dari asumsi. Nah, yang kita mau dalam PK ini untuk memutus tafsir-tafsir yang luar biasa sudah banyak di luaran tadi adalah bagaimana meminimalisir minimal tidak ada kesesatan fakta di awal. Maka dia mendekati objektivitas. Ini yang agak sulit nanti hakim menakar ini, Mbak. Nah, sedangkan poin tadi juga yang menarik adalah ini coba ditarik ke belakang. Dalam hukum kausalitas pidana itu ada hukum sebab akibat. Dan dalam konteks ini saya lihat disoal juga oleh Bang Oto itu adalah bagaimana cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti di persidangan. Sehingga kemudian bukti itulah yang dipakai. Nah, tapi kan kalau kita pakai logika kembali misalnya, ada seorang melakukan pembunuhan, kemudian dia lempar alat yang digunakan untuk membunuh, katakan itu menggunakan pisau, dan pisau ini dibuang di dasar laut, sudah dicari tidak ketemu, gitu kan? Apakah kemudian kasusnya berhenti karena tidak ada alat bukti yang ditemukan tadi? Nah, sehingga penjelasan terkait dengan bukti misalnya alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tadi adalah batu, menurut saya ini harus dilogikakan kembali. Apakah benar tadi Sudirman yang mengambil pakai tangannya menunjukkan, atau itu kemudian diambil acak saja, kebetulan itu ada di sekitar TKP? Nah, apakah kemudian ini juga meruntuhkan dalil, kemudian jadi pertanyaannya bahwa ini kebenaran material nggak ada pembunuhan. Nah, ini kan jadi penilaian hakim nanti di sana. Nah, dalam konteks tadi yang saya katakan cara memperoleh, mengumpulkan, menyampaikan itu kan buis puring ya. Nah, jadi itu pun nggak boleh kemudian
dianggap biasa-biasa saja. Nah, karena mungkin itu dianggap oleh pihak yang mengatakan bahwa ini tidak bersalah adalah titik awal perdebatan hukum ini dimulai. Begitu. Jadi menurut saya ini akan membuat kita jadi bisa punya nalar yang sehat. Baik. Nah, kalau saya katakan tadi bahwa tidak ada kesesatan fakta, itulah yang harus dijaga betul. Jangan sampai tadi antar versi tadi membingungkan. Baik. Nah, kalau seandainya nanti dengar dari si A, kayaknya benar nih. Dengar lagi Pak Arianto juga benar. Dengar Bang Oto benar juga. Maka hakim harus punya keyakinan berdasarkan alat bukti tadi. Nah, bagaimana kemudian ditakar alat bukti tadi? Nah, ini menurut saya juga penting. Bahkan dari awal kalau kita mau cek ya Mbak, mohon maaf. Diketahuinya tindak pidana ini dari pendekatan apa? Apakah di polisi kan ada laporan model A dan model B ya? Apakah ini memang Pak Rudiana yang melaporkan kemudian ditindaklanjuti dan semua keterangannya diakomodir di sana? Atau ada orang lain yang melaporkan? Baik, Mas Heri. Nah, ini menurut saya agak menjauhkan dari konflik of interest-nya, Mbak Putri. Gitu. Baik, Mas Heri, memang perdebatan ini masih panjang mengenai hal ini. Kita akan terus tunggu, termasuk juga bagaimana pelaksanaan dari komitmen Kapolri. Mas Heri, terima kasih. Pak Arianto tadi juga terima kasih. Bang Oto juga terima kasih sudah meluangkan waktunya semua panel sumber untuk bisa berbicara dalam Apa Kabar Indonesia malam kali ini.